Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Abdul Qayyim beserta keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustadz dan keluarga serta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya punya 3 anak. Anak pertama saya perempuan usia 11 tahun. Saya kadang merasa buntu bagaimana menghadapinya. Di satu sisi anak seolah ingin mengurus dirinya sendiri. Di sisi yang lain anak belum bisa sendiri saat benar-benar dibiarkan. Kadang-kadang timbul perasaan lelah, hampir putus asa. Salahkah jika saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya lelah, saya tidak tahu lagi harus bagaimana, aku pasrahkan kepadamu. Mohon nasihati saya Ustaz, apa yang harus saya perbaiki dalam hal ini? Pada dasarnya, ya Allah saya lelah, kita cerita, saya ini capek. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya pasrahkan kepadamu. Kalau maksudnya konotasinya positif bisa-bisa aja. Kan saya nggak tahu lagi, saya nggak tahu. Berarti maksudnya saya bodoh. Maka saya pasrahkan kepadamu. Tapi benar-benar pasrahkan. Artinya kalau Allah putuskan kita untuk tetap mendidik anak kita, ya semangat gitu loh. Karena namanya nggak pasrah. Saya pasrahkan ke kamu. Maka apapun keputusan dia, ya kita akan ikut. Itu baru pasrahkan. Nah terkadang kita suka berbeda dalam mentafsirkan pasrah gitu loh. Sebagian orang itu bilang pasrah tapi maksudnya ikutin keinginan saya, itu kan bukan pasrah. Namanya pasrah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada engkau, aku tujukan kepada engkau. Jadi kalau Allah putuskan bahwa anak kita baru mendapatkan hidayah dan nurut di usia 30 tahun, sekarang berapa usianya tadi? 11. 30 tahun berarti berapa? Berapa tahun lagi? 19 tahun lagi. 19 tahun lagi. Ya udah, kita terima dengan bahagia. Itu pasrah. Pasrah kan gitu ya. Namanya juga aku pasrahkan kamu ya, terserah kamu apain, itu pasrah. Jadi kalau Allah putuskan anakmu besok dapat hidayah, alhamdulillah. Anakmu 20 tahun lagi dapat hidayah, ya alhamdulillah, itu pasrah. Jadi pasrah itu berarti siap dengan segala kemungkinan. Maka pasrah di sini, jika Allah sudah tetapkan sesuatu, didampingi dengan berusaha, berjuang semaksimal mungkin gitu loh. Dan hadirin, arti saya lelah itu apa sih? Arti saya lelah artinya pahala yang kecil atau pahala yang banyak? Gimana hadirin? Saya lelah itu dalam konsep Islam itu pahalanya kecil atau pahalanya banyak? Dalam amal baik ya, amal soleh ya, ini kan mendidik anak. Pahala kecil atau pahala banyak? Mari kita simak sabda Nabi SAW. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian atau tanggung jawab. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Berarti saya lelah dalam beramal itu artinya saya dapat sedikit pahala atau saya dapat banyak pahala. Dapat sedikit atau banyak? Banyak. Kalau dapat banyak pahala, yang cocok nih pakai akal sehat, pakai akal dulu aja. Optimis apa
pesimis, optimis, bahagia atau depresi? Bahagia. Plong atau tertekan? Plong. Gitu hadirin. Nah, berarti kalau arahnya kok kita jadi berpikir negatif, pesimis, terpuruk, lalu pesimis, ada yang salah dalam nawaitu kita, ibu-ibu. Niat kita ini apa? Ada yang salah dalam konsep kita. Karena kalau niat kita mencari wajah Allah, walaupun secara teknis upaya kita belum membuahkan hasil perubahan dari diri anak kita, maka kita tetap optimis karena Allah mengganjar kita dengan banyak pahala, dan harapan meraih wajah Allah tetap terbuka lebar. Karena berhasilnya kita melihat wajah Allah dan mendapatkan wajah Allah bukan dikaitkan dengan berubah atau tidaknya objek dakwah kita, berubah atau tidaknya yang kita didik dan kita tarbiyah, tapi itu berkaitan dengan keikhlasan kita sebagai pendidik dan sudah totalitaskah kita dalam mendidik. Itu poinnya. Kalau kita ikhlas dan kita sudah totalitas, walaupun tidak berhasil merubah, kita tetap mendapatkan wajah Allah sebagaimana Nabi Nuh yang sudah niat ikhlas dan totalitas, tapi istrinya nggak mau ikut, anaknya nggak mau ikut, dan yang mau ikut cuman sedikit. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Dan bukan hanya tidak gagal, beliau masuk 5 besar Nabi dan Rasul terbaik, atau yang biasa dinamakan dengan ulul azmi minar rusul. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.